Berita berikutnya, Saudara. Keluarga Fandi Ramadan, anak buah kapal yang dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan sabu, mengadu ke DPR RI. Keluarga meminta parlemen menyoroti kasus ini dan memberi keadilan kepada Fandi yang tidak tahu menau kapal tempatnya bekerja selama 3 hari ternyata membawa narkotika. Didampingi pengacara Hotman Paris Hutapea, orang tua Fandi Ramadan menemui pimpinan Komisi 3 DPR. Usai pertemuan, sang ibunda bahkan bersimpuh di depan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman sambil meminta keadilan. Orang tua bilang Fandi yang baru bekerja 3 hari di kapal itu tidak tahu menau adanya narkotika jenis sabu seberat 2 ton yang dibawa kapal. Keluarga bilang ketika narkoba dimuat ke kapal, Fandi bahkan sempat bertanya kepada kapten kapal. Namun sang kapten menyebut muatan yang diangkut adalah uang dan emas. Saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak. Membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini, Pak. Saya mohon, Pak, karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu, Pak. Saya tanya, jadi tahunya dari mana? Setelah penangkapan, Mak, barulah tahu saya itu bawahnya itu narkoba. Jadi apa kamu nggak bertanya? Saya tanya, waktu barang itu masuk disuruh kapten kami mengangkat. Begitu saya angkat, saya udah nggak enak. Saya bilang sama kawan, ya kok ini barangnya, tapi kita mau bawa minyak. Kalian nggak curiga? Kenapa ini tak betul lagi? Masa kapalnya bawa ini kotak-kotak, ini tak betul lagi. Mana tahu ini isinya bom. Tuh anak saya bilang, Pak. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menanggapi aduan keluarga Fandi, ABK yang dituntut hukuman mati. Menurutnya tuntutan mati terhadap Fandi janggal karena ia jelas bukan mastermind atau orang yang paling diuntungkan dalam penyelundupan narkotika. Ia juga menyoroti pada saat proses penyidikan, Fandi didampingi kuasa hukum yang justru disediakan penyidik. Satu, penerapan hukumnya dalam perumusan tuntutan seperti apa, ya. Itu kan sangat janggal. Kalau sebagai upaya terakhir tentu harusnya kepada mastermind, orang yang merencanakan, orang yang melaksanakan, orang yang mengambil paling besar manfaat, ya, dan orang yang pelaku utamanya, kurang lebih kan begitu. Itu tuntutan hukuman mati. Harusnya hanya diterapkan seselektif itu. Nah, itu kejanggalannya. Kemudian terbongkar tadi ketika diperiksa katanya lawyernya dari pihak yang meriksa, itu kan. Gimana dia mau all out membela kepentingan kliennya?